Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, baik anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar pada materi IPAS. Kita akan bertemu pada proyek tentang pemanfaatan energi air. Ya, baik anak-anak semua, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tadi ya tentang pemanfaatan energi air. Nah, selanjutnya sebelum Bapak mulai, hari ini siapa yang tidak masuk? Lengkap semua? Alhamdulillah. Kemarin kita ada ananda kita yang sedang sakit tapi sekarang sudah masuk. Ananda siapa? Hafiz dan Rafa. Rafa gimana kabarnya, udah sehat? Alhamdulillah. Rafa ulang tahun ya? Oh, Ais. Ya, kita doakan Ais semoga panjang umur dan sehat. Lalu. Oke, tepuk 1, tepuk 2. Oke, sekarang fokus kembali. Nah, kita akan belajar yaitu tentang apa ini judulnya nih? Proyek sumber energi air. Nah, tuh gambarnya udah ada air ya. Akan lihat. Nah, jadi anak-anak semua, nah, Bapak akan menyampaikan tentang sebuah berita yaitu tentang krisis energi air. Tentang krisis energi. Nah, siapa yang tahu berita antara Iran dan Amerika? Nah, dengan adanya konflik antara Iran dan Amerika, hampir seluruh dunia jalur perdagangan tentang minyak itu terpotong ataupun terkendala 20%. Jadi salah satu contohnya adalah negara Kuba. Negara Kuba itu dia hanya bisa menyalakan air dan menyalakan listrik itu hanya dari jam 7 sampai jam 8 malam. Sampai jam 6 malam kalau nggak salah. Setelah itu dia gelap. Dan selanjutnya pom bensin juga tutup. Nah, itu yang terjadi saat ini. Nah, kira-kira Bapak pengen nanya nih, apa respon kamu tentang kejadian yang terjadi? Kira-kira siapa yang mau angkat tangan? Boleh, Gailan? Ya, bagaimana guys? Kira-kira kamu merespon yang terjadi tadi tentang krisis energi, salah satunya ada di negara Kuba? Ya, saya sih juga merasa kesian ya, negara Kuba tuh kondisinya listriknya tuh terbatas dari jam 7 sampai jam 8, jam 6 malam, dan juga pom bensinnya tutup. Jadi mungkin di sana tuh pasti, mungkin menurut saya nih ya, pasti kayaknya kericuhan ada di mana-mana, sama kegelapan tuh pasti tiap malam ada deh. Oke, ya, tepuk tangan buat Gailan, kita kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Gailan hebat. Nah, jadi Ananda semua, kalau sekarang Ananda berangkat ke Kuba, di Kuba itu pom bensin sudah sangat tutup semua. Ya, pom bensin tutup dan selanjutnya juga sudah tidak ada listrik. Listriknya hanya cuma separuh waktu.
Nah, jadi itulah yang dialami dari negara Kuba. Kenapa negara Kuba bisa terjadi tersebut? Karena dia hanya memanfaatkan sumber energi dari fosil dari negara-negara tetangga. Contohnya adalah dari negara Venezuela, terus dari Amerika, dan yang lain-lain. Nah, jadi dengan adanya krisis ini ataupun perang ini jadi berpengaruh dengan kondisi di negara Kuba. Kira-kira harga bensinnya naik atau tidak kalau seperti itu? Naik, seperti itu. Nah, selanjutnya Ananda semua, ini Bapak akan challenge Ananda semua yang hadir di sini adalah calon ilmuwan cilik. Jadi semuanya ini adalah ilmuwan cilik. Dan Bapak minta Ananda semua untuk bagaimana berpikir untuk memanfaatkan sumber energi air yang bisa membantu tadi salah satunya yang ada di negara Kuba. Nah, oke, selanjutnya perhatikan. Nah, kita akan baca Quran Surat An-Nahl ayat 10. Bapak minta tolong untuk Ananda Tata. Boleh silakan untuk dibaca. Mengata. Masya Allah. Ya, silakan. Ya, bismillah. Yang lain perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Artinya, silakan boleh dibaca. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan yang dengannya kamu mengembalakan ternakmu. Oke, terima kasih kepada Ananda Tata. Kita kasih tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Tata hebat. Ya, jadi Ananda semua fokus ke depan. Shh. Halo. Nah, jadi pada Quran Surat An-Nahl, nah ini nih, yang kita akan praktekkan ini adalah implementasi Surat An-Nahl. Allah, dialah telah turunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagian menjadi air minuman dan sebagian lagi menyuburkan tanaman. Yang dengannya kamu akan mengembalakan ternakmu. Jadi Allah turunkan air hujan. Tadi kita akan memanfaatkan salah satunya air hujan ini sumber energi apa nih? Sumber energi air. Atau sumber energi terbarukan. Oke, kita lanjut next. Aku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Kejar. Tanah airku aman dan makmur. Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, Ananda semua mampu menentukan apa saja manfaat sumber energi terbarukan atau energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, Ananda semua juga dapat menciptakan sebuah proyek dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan, salah satunya energi air, yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui kegiatan proyek ataupun kegiatan diskusi. Nah, untuk selanjutnya, Anda semua perhatikan. Nah, ini Bapak punya sebuah masalah nih. Nah, silakan Bapak minta Restu, boleh dibaca tuh. Yang lain silakan disimak ya. Dari atas sampai itu. Ya, dari atas global. Sampai bawah. Next kelompok. Krisis energi terjadi ketika Ya. Krisis energi terjadi ketika kebutuhan energi seperti listrik dan bahan bakar terus meningkat. Sementara sumber energi yang digunakan semakin menipis. Banyak masyarakat masih bergantung pada minyak bumi, bensin, dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Kendaraan menggunakan bensin sebagai bahan bakar, sedangkan sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan batu bara. Penggunaan energi tersebut secara terus-menerus dapat menyebabkan cadangan sumber daya alam berkurang dan menghasilkan polusi udara yang berdampak buruk bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Akibatnya, biaya
energi menjadi semakin mahal dan risiko krisis energi semakin besar. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah energi air. Air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin atau kincir sehingga menghasilkan listrik tanpa harus menggunakan minyak bumi atau batu bara. Energi air termasuk energi terbarukan karena sumbernya tersedia secara alami dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Dengan memanfaatkan energi air, masyarakat dapat mengurangi penggunaan bensin dan batu bara, menjaga kelestarian lingkungan, serta membantu mengurangi pencemaran udara dan pemanasan global. Oke, kita kasih tepuk hebat buat Ananda Restu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Restu hebat. Oke. Baik, Abdal. Kira-kira pertanyaan pertama, Abdal, apa masalah yang terjadi dalam teks tersebut? Masalah yang terjadi disajikan oleh tadi sama Restu dibacain masalahnya. Energi. Krisis energi. Mengapa apa masalahnya? Kenapa alasannya seperti itu? Karena banyak yang menggunakan bahan bakar fosil yang berlebihan. Berlebihan. Oke. Tepuk hebat buat Abdal. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Abdal hebat. Oke, selanjutnya Safira. Sekarang pertanyaannya, mengapa yang tadi Abdal sampaikan itu menjadi masalah besar buat kita? Karena kalau kebanyakan Menggunakan bahan bakar fosil, terjadinya kebutuhan energi terus-menerus. Nah, jadi lama-lama kalau sering dipakai terus yang energi fosil lama-lama habis atau meningkat terus tuh? Habis. Dan akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan apa? Jumlahnya. Krisis energi ataupun energinya habis. Oke, tepuk hebat buat Safira. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Safira hebat. Nah, jadi tadi yang disampaikan sama Safira, mengapa ini jadi masalah? Tadi kita jangan sampai belajar hari ini hanya teori, sedangkan kondisi di negara Kuba sedang mengalami krisis energi. Kita sedang di depan mata. Makanya ini aja tahun ini sudah terjadi krisis energi, apalagi nanti di tahun yang akan datang. Nah, tadi terus sekarang Bapak tanya kepada Farid, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Bagaimana, Rid? Salah satunya menggunakan energi alternatif. Energi alternatif apa saja yang bisa dimanfaatkan? Contohnya kayak air, panas matahari, angin, habis itu Nah, jadi energi tadi yang Farid sebutkan bisa diganti ya, bisa dimanfaatkan lebih baik. Oke, kita kasih tepuk hebat untuk Farid. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Farid hebat. Nah, jadi katanya Farid, bagaimana memanfaatkan masalah yang tadi terjadi adalah kita bagaimana memanfaatkan sumber energi terbarukan. Salah satunya adalah air, angin, dan matahari. Jadi kita belajar saat ini bukan belajar hanya membuat proyek, tapi kita mempersiapkan di masa depan kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak minta, ini ada gambar apa nih? Nah, kamu silakan membentuk kelompok. Sudah kelompok, ketua kelompok 1 mana angkat tangan? Ya, kelompok 1. Kelompok 2 siapa? Ya, kelompok kedua ketuanya Hanin. Kelompok 3 siapa? Abad. Kelompok 4 CD. Kelompok 5 Kumara. Dan yang tadi Bapak sebutkan, silakan kamu berdiskusi total. Nanti diskusinya di aula. Terus kamu juga nanti setelah diskusi kamu mengisi LKPD dan mempresentasikan hasilnya. Nah, jadi Bapak minta kamu ada waktu diskusi sekitar 10 atau sampai 5 menit untuk menjawab LKPD yang Bapak sampaikan. Silakan untuk ketua kelompok 1 maju. Nih. Proyeknya dulu, gambarannya dulu. Kalau lembar 1 dan 2 selesai, baru kita akan membuat proyeknya. Muhammad Isyara Cinta, berbudaya lingkungan,
tempat kami berdedikasi. Kami siswa SGS Muhammadiyah tercinta, bertekad kuat, penuh semangat membara, berakhlak mulia, berprestasi gemilang, menuju wawasan global, iman jadi penuntun terang. Muhammadiyah Bojonggede, sekolah inspirasi, berbudaya lingkungan, tempat kami berdedikasi. Sekolah penggerak, terus bergerak maju, membangun bersama, raih mimpi yang jitu. Dengan ilmu kami. Desa Cibening mengalami krisis energi. Krisis energi terjadi ketika kebutuhan energi seperti listrik dan bahan bakar terus meningkat. Sementara sumber energi yang digunakan semakin menipis. Banyak masyarakat masih bergantung pada minyak bumi, bensin, dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Kendaraan yang menggunakan bensin sebagai bahan bakar, sedangkan sebagian besar pembangkit listrik masih menggunakan batu bara. Mengatasi masalah tersebut, diperlukan penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya energi air. Air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin atau kincir sehingga menghasilkan listrik tanpa harus menggunakan minyak bumi atau batu bara. Energi air termasuk energi terbarukan karena sumbernya tersedia secara alami dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Dengan memanfaatkan energi air, masyarakat dapat mengurangi penggunaan bensin dan batu bara, menjaga kelestarian lingkungan, serta membantu mengurangi pencemaran udara dan pemanasan global. Nomor 1. Mengapa penggunaan minyak bumi, bensin, dan batu bara secara berlebihan dapat menyebabkan krisis energi dan pencemaran lingkungan? Jawabannya, karena energi fosil tidak dapat diperbarukan, menyebabkan pencemaran karena ada zat kimia dan emisi gas yang menyebabkan gas rumah kaca. Nomor 2. Bagaimana cara masyarakat memanfaatkan energi air untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan batu bara? Jawabannya, dengan cara menggunakan energi alternatif dan membuat simple water power. Kamu terdapat sungai yang mengalir deras. Ide apa yang dapat kamu lakukan untuk menghasilkan energi listrik sederhana dari air? Jawabannya, dengan cara membangun bendungan sederhana dan turbin air. Nomor 4. Apa saja manfaat yang diperoleh masyarakat jika mulai menggunakan energi air sebagai sumber energi alternatif? Jawabannya, jika masyarakat sudah memakai energi alternatif, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan bisa mencegah krisis energi dan ramah lingkungan. Muhammadiyah tercinta, berbudaya lingkungan, tempat kami berdedikasi. Kami siswa SGS Muhammadiyah tercinta, bertekad kuat, penuh semangat membara, berakhlak mulia, berprestasi gemilang, menuju wawasan global, iman jadi penuntun terang. Muhammadiyah Bojonggede, sekolah inspirasi, berbudaya lingkungan, tempat kami berdedikasi. Sekolah penggerak, terus bergerak maju, membangun bersama, raih mimpi yang jitu. Dengan ilmu kami belajar dan berkembang, guru pembimbing teladan yang gemilang, terus belajar berubah dan saling berbagi, kurikulum merdeka jadi langkah pasti. Muhammadiyah Bojonggede, sekolah inspirasi, berbudaya lingkungan, tempat kami berdedikasi. Sekolah penggerak, terus bergerak maju, membangun bersama, raih mimpi yang jitu. Nilai budaya luhur selalu kami pegang, berlandas ajaran Islam yang terang. Kami bangga, kami siap melangkah, jadi generasi emas dengan hati yang cerah. Muhammadiyah Bojonggede,
Sekolah inspirasi, berbudaya lingkungan, tempat kami berdedikasi. Sekolah penggerak, terus bergerak maju, membangun bersama, raih mimpi yang jitu. Nilai budaya luhur selalu kami pegang, berlandas ajaran Islam yang terang. Kami bangga, kami siap melangkah, jadi generasi emas dengan hati yang cerah. Mulai budaya luhur selalu kami pegang, berlandas ajaran Islam yang terang. Kami bangga, kami siap melangkah, jadi generasi emas dengan hati yang cerah. Mulai budaya luhur selalu Perkenalkan saya Hafiz dari kelompok Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutari Safidja dari kelompok 1 kelas 6A. Saya akan mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan kendaraan air yang saya buat. Anggotanya ada Kanza, Kaila, Nafisa, Putra, Yofi, Fawas, dan saya. Kendaraan air ini terbuat dari setik, tusuk gigi, sedotan, CD, botol bekas, solder, terus ada tutup bekas, gunting, sama botol bekas. Cara kerjanya, air diisi ke dalam botol ini, lalu airnya akan turun yang membuat turbinnya bisa memutar dan bisa membuat rodanya bergerak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan cara kerja eskavator ini dan apa saja bahan untuk membuat eskavator ini. Ya, ada kardus, sate, suntikan, tulang, stick, lem box, lem bag, dan gunting. Ini cara kerjanya. Jika suntikannya diberikan dan ditarik, pada bagian ininya bisa bergerak karena ada tekanan air. Ini sistem kerja eskavator ini tuh menggunakan hidrolik. Cara kerjanya itu dari suntikan dan airnya. Suntikannya mendorong airnya dan memberikan tekanan airnya, dan eskavatornya bisa bergerak. Sekian dari saya yang mewakilkan kelompok 5. Mohon maaf jika ada yang salah dan semoga bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak menia Ujones, Muhammad Isya tercinta, berbudaya lingkungan, tempat kami berdedikasi. Kami siswa SGS Muhammadiyah tercinta, bertekad kuat, penuh semangat membara, berakhlak mulia, berprestasi gemilang, menuju wawasan global, iman jadi penuntun terang. Satu hasil, oke. Sampai rapat nggak? Terus sampai full sampai mana? Udah segitu. Oke, segitu. Tutup. Terus belajar berubah dan saling berbagi.